Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kebijakan moneter dan fiskal Indonesia, dampaknya pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam dinamika ekonomi suatu negara, kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran sentral dalam mengatur pertumbuhan dan stabilitas. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dinamis, terus berupaya merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi ekonomi global dan domestiknya. Makalah ini akan mengulas peran kunci kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks Indonesia dengan fokus pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas secara keseluruhan. Kebijakan moneter di Indonesia, instrumen, tujuan, dan dampak. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia untuk mengelola jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas mata uang. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, mengendalikan inflasi. Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi dalam batas yang dapat diterima, menciptakan kestabilitasan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan tanpa menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk meminimal risiko ketidakpastian ekonomi. Instrumen kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama ada suku bunga, yang kedua operasi pasar terbuka atau open market operation, yang ketiga persyaratan cadangan bank. Dampak kebijakan moneter pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengaruh terhadap investasi dan konsumsi. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat serta perusahaan. Yang kedua, kontrol inflasi. Kebijakan moneter yang efektif dalam membantu mengendalikan tingkat inflasi memberikan dasar yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, pengaruh pada nilai tukar. Perubahan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, berdampak pada ekspor dan impor. Melalui instrumen dan tujuan, kebijakan moneter di Indonesia menjadi kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Kebijakan fiskal di Indonesia, strategi, instrumen, dan dampak. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tindakan pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur anggaran, pajak, dan pengeluaran publik. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama ada pajak. Penetapan tarif pajak untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah dan mengatur kebijakan fiskal. Contohnya adalah reformasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Yang kedua, anggaran publik. Mengalokasikan dana pemerintah untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan guna merangsang pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, bantuan subsidi. Pengaturan subsidi untuk sektor tertentu seperti energi atau pangan guna mengurangi beban biaya bagi masyarakat dan industri. Dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada stimulus ekonomi. Pengeluaran publik yang tepat dalam berperan sebagai stimulus ekonomi mendorong kegiatan bisnis dan investasi. Yang kedua, pengendalian inflasi. Kebijakan fiskal yang berhati-hati dapat membantu mencegah tekanan inflasi yang berlebihan. Ketiga, pengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal di Indonesia memainkan peran krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada alokasi anggaran, pajak, dan program studi. Studi kasus interaksi kebijakan moneter dan fiskal Indonesia. Yang pertama, krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998. Kebijakan moneter Bank Indonesia meningkatkan suku bunga untuk menanggapi tekanan pada nilai rupiah. Kebijakan fiskal. Pemerintah melakukan pemotongan anggaran dan reformasi struktural
untuk mengatasi defisit. Dampak koordinasi antara kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang diselaraskan membantu menstabilkan mata uang dan mengatasi krisis ekonomi. 2. Respon terhadap pandemi COVID-19 2020. Kebijakan moneter. Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan likuiditasi. Kebijakan fiskal. Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi termasuk bantuan sosial dan insentif pajak. Kombinasi penurunan suku bunga dan stimulus fiskal bertujuan meningkatkan likuiditas dan mendukung pemulihan ekonomi, menunjukkan koordinasi yang efektif. 3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2020. Kebijakan moneter. Bank Indonesia terus menjaga kebijakan moneter akomodatif dengan tetap rendahnya suku bunga. Kebijakan fiskal. Pemerintah melanjutkan dengan program PEN untuk mendukung konsumsi, investasi, dan perlindungan kerja. Dampak koordinasi yang terus-menerus antar kebijakan moneter dan fiskal bertujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memfasilitasi pemulihan selama periode ketidakpastian. 4. Penguatan kerjasama. Kebijakan moneter. Bank Indonesia meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi risiko sistemik melalui pemantauan ketat terhadap sektor keuangan. Kebijakan fiskal. Pemerintah menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perubahan kondisi ekonomi menanggapi perubahan dinamika pasar. Dampak kerjasama yang ditingkatkan antara kebijakan moneter dan fiskal membantu mencegah potensi ketidakstabilan dan memitigasi dampak ekonomi negatif. Melalui studi kasus ini dapat dilihat bahwa interaksi yang sinergis antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia berperan penting dalam mengelola krisis, merespon tantangan, dan merancang stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi resiko sistemik melalui pemantauan ketat terhadap sektor keuangan. Kebijakan fiskal. Pemerintah menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perubahan kondisi ekonomi menanggapi perubahan dinamika pasar. Tantangan makroekonomi Indonesia. Yang pertama ada volatilitas harga minyak. Yang kedua, krisis kesehatan global. Yang ketiga, defisit anggaran dan utang publik. Yang keempat, ketidaksetaraan pendapatan. Yang kelima, infrastruktur yang kurang memadai. Peluang makroekonomi Indonesia. 1. Pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Peluang mengembangkan industri teknologi dan ekonomi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing global. Yang kedua, peningkatan produksi dan ekspor produk manufaktur. Peluang diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan produksi dan ekspor produk manufaktur berkualitas tinggi dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. 3. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan. Peluang menekan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendukung bonus demografi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Keempat, pembangunan energi terbarukan. Peluang investasi dalam negeri terbarukan dapat menciptakan sektor baru, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mempromosikan berkelanjutan. Penguatan kerjasama regional. Peluang mengoptimalkan kerjasama ekonomi di tingkat regional seperti melalui ASEAN dapat membuka peluang akses pasar yang lebih besar dan kerjasama investasi. Contoh ini mencerminkan beberapa tantangan nyata dan peluang strategis yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia saat ini, memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulan dinamika kebijakan moneter dan fiskal Indonesia. Dalam melihat dinamika kebijakan moneter dan fiskal Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara instrumen kebijakan, tujuan ekonomi, dan respon terhadap tantangan dan peluang menjadi kunci dalam menjadi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Peran kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan bank untuk mencapai tujuan utama, termasuk pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan stabilitas nilai tukar.
Yang kedua, dalam respon terhadap krisis dan pandemi, penurunan suku bunga dan kebijakan moneter akomodatif mendukung likuiditas dan pemulihan ekonomi. Peran kebijakan fiskal. 1. Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen kebijakan fiskal, termasuk pajak, anggaran publik, dan subsidi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengurangi ketidaksetaraan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN menjadi contoh nyata bagi kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan perlindungan pekerja. Interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, ada studi kasus menunjukkan bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal selama krisis seperti pada masa COVID-19 memberikan dampak positif dan memitigasi resiko dan mendukung pemulihan ekonomi. Yang kedua, kerjasama erat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara stabilitas dan pertumbuhan. Tantangan dan peluang. Tantangan seperti volatilitas harga minyak, defisit anggaran, dan ketidaksetaraan pendapatan menuntut kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi. Yang kedua, peluang di sektor digital, manufaktur, energi terbarukan, dan kerjasama regional memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kesimpulan akhir, yang pertama, Indonesia perlu terus menyempurnakan kebijakan moneter dan fiskal untuk merespon dinamika ekonomi global dan domestik. Yang kedua, pemberdayaan sektor-sektor strategis dan meningkatkan kerjasama antar lembaga menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia. Yang ketiga, melalui pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi makroekonomi. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.